Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dorit Hartanti MAK. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok membuat video tentang tema Just in Time dan Activity Based Costing System. Perkenalkan, nama saya Oki Dunoima dengan NIM 63231174. Perkenalkan, nama saya Kristiano Damai dengan NIM 63230482. Perkenalkan, nama saya Rizal Mahdi dengan NIM 63230301. Perkenalkan, nama saya Sigit Fernando Saputro dengan NIM 63231508. Perkenalkan, nama saya Sarul Andika Darmawan dengan NIM 63230899. Oke, baik. Just in time, yaitu sistem manajemen persediaan dan produksi yang bertujuan meminimalkan pemborosan dan menerima dan memproduksi bahan hanya saat dibutuhkan, bukan sebelum waktunya, untuk memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu. Lalu, sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas merupakan metode perhitungan biaya yang memberikan gambaran lebih akurat tentang biaya produk dan layanan dengan mengidentifikasi aktivitas dalam suatu organisasi dan mengalokasikan biaya overhead berdasarkan konsumsi sumber daya aktual oleh aktivitas tersebut, daripada menggunakan alokasi berbasis volume tradisional. Lalu, apa itu sistem JIT? Apa itu sistem JIT? Merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan persediaan di mana segenap sumber daya, termasuk BB dan suku cadang, personalia, dan fasilitas lainnya dipakai sebagai kebutuhan, dengan tujuan dapat mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Lalu terdapat 4 aspek fundamental JIT, yaitu yang pertama, menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk atau jasa. Lalu menjadi saran untuk pengurangan dan penghilangan, misalnya persediaan produk jadi yang di gudang. Yang kedua, komitmen tinggi terhadap mutu adalah tekad perusahaan untuk selalu menjalankan setiap aktivitas dengan benar dari awal hingga akhir guna mencapai dan mempertahankan kualitas yang terbaik. Terdapat 4 aspek fundamental JIT. Yang ketiga yaitu upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam efisiensi aktivitas perusahaan adalah komitmen untuk terus meningkatkan seluruh proses kegiatan perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan. Yang keempat, penekanan pada penyederhanaan dan peningkatan aktivitas nilai tambah adalah upaya perusahaan untuk fokus pada kegiatan yang benar-benar memberikan nilai bagi produk atau layanan serta pelanggan. Tujuan dan elemen JIT. Tujuan just in time atau JIT adalah menghasilkan produk hanya pada saat benar-benar dibutuhkan dan dalam kualitas yang diminta oleh pelanggan. Yang kedua, hal ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan, mengoptimalkan efisiensi produk, serta menjaga persediaan seminimal mungkin sehingga biaya dan waktu penyimpanan dapat diminimalkan. Elemen-elemen JIT. Yang pertama, jumlah pemasok yang terbatas dalam sistem just in time atau JIT. Pemasok diperlakukan sebagai mitra strategis dan biasanya terikat kontrak jangka panjang dengan perusahaan. Yang kedua, persediaan minimum adalah jumlah stok terendah yang harus disimpan bisnis untuk mencegah kehabisan stok, memastikan kelancaran operasional, dan memenuhi permintaan pelanggan. Selain itu, pada umumnya perusahaan juga memiliki persediaan yang berlebihan. Hal ini disebabkan karena adanya 5 faktor berikut. Yang pertama, kehabisan stok. Perusahaan cenderung menyimpan persediaan besar
untuk menghindari risiko kehabisan stok yang dapat merugikan hubungan pelanggan dan mengganggu kelancaran operasional. Yang kedua, kesalahan produksi dan kurangnya koordinasi. Kekurangan koordinasi antara departemen pembeli dan produksi atau antara pemasaran dan produksi dapat menyebabkan penumpukan bahan baku atau BB dan barang jadi yang tidak perlu. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antar stasiun kerja. Ketidakselarasan antara stasiun kerja dalam proses produksi dapat mengakibatkan akumulasi barang dalam proses work in process atau BDP yang menghambat area produksi. Yang ketiga, efisiensi produk massal. Departemen produksi mungkin percaya bahwa memproduksi dalam jumlah besar sekaligus akan lebih efisien, meskipun pada kenyataannya dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko barang rusak. Berikutnya yang kelima, produksi barang yang tidak dibutuhkan. Jika stasiun kerja diarahkan untuk memproduksi barang yang tidak memiliki permintaan aktual atau tidak lagi relevan dalam pasar, hal ini akan menghasilkan kelebihan persediaan yang tidak perlu. Selanjutnya, tujuan produksi dalam sistem just in time. Berbeda dengan sistem just in time, di mana bahan baku dan suku cadang dibeli dan diterima hanya ketika dibutuhkan saja, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap stasiun kerja menghasilkan dan mengirim unsur-unsur yang tepat pada waktu yang tepat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan, mengoptimalkan efisiensi produk, serta menjaga seminimal mungkin sehingga biaya dan waktu penyimpanan dapat diminimalkan. Berikutnya, visualisasi pendekatan tarif, yaitu cara menggambarkan sistem pengendalian biaya dan produksi yang berorientasi pada permintaan nyata dari konsumen. Artinya, kegiatan produksi, persediaan, hingga penggunaan sumber daya baru dilakukan jika ada permintaan atau order yang masuk bukan berdasarkan perkiraan. Selanjutnya, visualisasi pendekatan tarif dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, penjualan. Jika ada pesanan dari konsumen, maka penjualan akan memberi sinyal ke produksi tahap 3 untuk membuat barang. Lalu berikutnya, tahap produksi 3 baru bekerja jika ada permintaan dari penjualan. Kalau stok cukup, tidak perlu produksi. Selanjutnya lagi, tahap produksi 2 hanya diproduksi jika tahap 3 membutuhkan tambahan barang. Yang terakhir, tahap produksi 1 baru berproduksi jika tahap 2 membutuhkan input tambahan. Baik, selanjutnya saya akan membaca yang pengurangan setup time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengubah perlengkapan, memindahkan BB dan mendapatkan formulir terkait dan bergerak cepat guna mengakomodasikan produksi unsur yang berbeda. Setup time biasanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Kendali mutu terpadu. Activities just in time dapat menghasilkan produk bermutu tinggi karena diolah dari biaya bahan baku bermutu dan inspeksi produk dilakukan untuk seluruh proses produk agar just in time dapat berjalan mulus. Perusahaan perlu mengembangkan sistem kendali mutu terpadu TQC, Total Quality Control, atas komponen dan BB-nya. Tenaga kerja yang fleksibel. Dalam just in time, tenaga kerja diminta dapat mengoperasikan beberapa jenis mesin secara simultan. Selain itu, dalam just in time, karena tenaga kerja hanya menghasilkan yang dibutuhkan saja oleh stasiun kerja berikutnya, maka pada saat kebutuhan ini telah terpenuhi, maka tenaga kerja tersebut dapat melakukan reparasi dan pemeliharaan terhadap perlengkapan mesin yang ada.
Konsep dasar ABC yaitu sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. ABC menyediakan informasi mengenai aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya aktivitas ini menjadi titik penghimpunan biaya. Dengan cara biaya-biaya ditelusuri ke aktivitas-aktivitas, kemudian aktivitas tadi lantas ditelusuri ke produk-produk berdasarkan penggunaan aktivitas oleh produk tadi. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada sebuah pelanggan. Pelanggan akan memicukan sebuah aktivitas. Aktivitas membutuhkan sumber daya, dan sumber daya akan membutuhkan biaya-biaya. Dan yang di bawahnya ini dari biaya-biaya akan terkumpulnya sumber daya, dan sumber daya akan dibutuhkan untuk aktivitas, dan aktivitas kemudian akan diubah menjadi sebuah produk ataupun objek-objek. Activity Based Costing ABC. Terdapat 4 tingkatan umum aktivitas yang menjadi dasar pembebanan biaya. Masing-masing tingkat aktivitas ini masih bisa dibagi lagi menjadi pusat aktivitas sesuai dengan kegiatan yang terjadi di perusahaan. Yang pertama ada unit level activities atau aktivitas tingkat unit. Aktivitas yang dilakukan setiap kali satu unit produk diproduksi. Contoh, penggunaan bahan baku langsung, pemakaian tenaga kerja langsung, konsumsi energi mesin per unit. Dan yang kedua ada facility level aktivitas, aktivitas tingkat fasilitas atau umum. Aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan secara keseluruhan, tidak bisa ditelusuri ke produk tertentu. Contoh, pemeliharaan pabrik, gaji manajer pabrik, biaya keamanan, dan biaya utilitas pabrik. Yang ketiga ada batch level activities atau aktivitas tingkat batch atau lot. Aktivitas yang dilakukan setiap kali satu kelompok produk diproduksi tidak tergantung pada jumlah unit dalam batch tertentu. Contoh, penyetelan mesin, pemeriksaan kualitas batch, dan pemesanan bahan. Dan yang keempat ada product sustaining activities atau aktivitas tingkat produk. Aktivitas yang mendukung eksistensi suatu produk agar bisa diproduksi dan dipasarkan. Contohnya desain produk, rekayasa produk, dan pengiklanan khusus produk. Kesimpulannya, Just in Time menekan produksi tepat waktu yang dengan persediaan minimal untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan mutu dan efisiensi. Activity Based Costing memberikan perhitungan biaya lebih akurat dengan menelusuri biaya berdasarkan aktivitas. Keduanya saling melengkapi, di mana JIT Just in Time fokus pada efisiensi produksi dan ABC pada keakuratan biaya, sehingga bersama-sama dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan memperkuat daya saing perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.